Oke, selamat datang di mata kuliah pemrograman basis data di week ke-8 ini. Di week ke-8 ini kita akan membahas lanjutan mengenai manipulasi data tabel yang memiliki relasi one to many. Ya, sebelumnya kita sudah coba untuk memasukkan data di tabel yang punya relasi one to many, yaitu data barang ya, karena barang itu punya relasi dengan tabel kategori. Dan kemarin di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menambahkan ya, menambahkan dan juga mengedit dan menghapus data barang. Oke, kali ini kita akan coba lanjutkan lagi bahasan tentang manipulasi data tabel yang memiliki relasi one to many terkait dengan misalnya nanti kita akan coba bikin generate code otomatis saat kita mau menambahkan data barang yang baru seperti itu. Dan juga nanti kita akan coba menampilkan data yang ada di tabel barang kita. Nah, itu belum kita bahas sebelumnya karena di materi sebelumnya kita hanya menambahkan, menghapus dan mengedit saja data barang. Kita belum menampilkan data barang ke sebuah data grid view ya. Dan juga kita belum bikin untuk generate code secara otomatis untuk penambahan data barang yang baru. Oke, itu akan kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kita akan coba untuk menentukan format kode barang. Setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam membuat pengkodean barang. Sebetulnya bisa saja kode barang dibuat urut tanpa format tertentu. Hanya saja jika cara ini yang digunakan, maka data barang akan tersebar secara acak tanpa ada pengelompokan. Dan seringkali hal ini menyulitkan waktu identifikasi atau pencarian barang. Oke, dengan adanya format kode barang tertentu, maka diharapkan data barang akan menjadi lebih mudah diidentifikasi ataupun dicari. Contoh lain yang paling nyata mengenai aturan pengkodean adalah NRP Anda. Apakah Anda pernah berpikir mengapa harus ada format pengkodean untuk NRP? Apa arti dari tiap digit atau karakter NRP Anda? Oke, kita coba bayangkan ya di NRP kalian. Kalian coba bisa lihat NRP kalian masing-masing. NRP kalian pasti punya format tertentu kan ya. Misalnya kita sebagai mahasiswa teknik, kalian punya pengkodean untuk NRP kalian diawali dengan angka 16 ya. Untuk informatika 1604, untuk sistem informasi 1607, untuk multimedia 1608, dan juga untuk IDDT 1609. Oke, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh untuk format kode, kode ID. Ini bisa juga kita terapkan untuk data barang di case tadi kita, yaitu penjualan dan pembelian. Misalnya di barang, itu barangnya kita coba bedakan antara kode barang untuk kategori makanan, kategori minuman, kategori barang dapur, kategori pakaian, dan sebagainya. Itu bisa kita tentukan dengan format kode tertentu. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi ataupun mencari kode barang tertentu. Kalau kita lihat secara sekilas, oh kode barang dengan kode ini, oh ini barangnya kategori makanan, kategori minuman, dan sebagainya. Itu bisa kita tentukan. Untuk beberapa barang sebetulnya sudah ada barcode yang telah diciptakan oleh pabrik yang memproduksi barang tersebut, namun tetap penting untuk menciptakan format kode barang sendiri yang berbeda dari barcode karena alasan berikut ini. Tidak semua barang memiliki barcode. Toko atau swalayan seringkali menjual barang dari beraneka macam merek yang berbeda pabrik sehingga jika menggunakan barcode sebagai kode barang maka tidak akan bisa urut ya. Sebenarnya kalau kita mau menjual sebuah barang, barang itu sudah punya barcode. Tapi ya alasannya kenapa kita harus tetap membuat kode barang? Karena memang ada beberapa toko yang tidak memiliki barcode scanner. Ya, jadi tetap saja kita harus menginputkan kode barang sebagai ID atau primary key dari barang tersebut. Nah, oleh karena itu dalam studi kasus sistem penjualan pembelian barang ini digunakan format pengkodean barang sendiri selain barcode. Barcode hanya digunakan untuk mempercepat pengetikan, tinggal scan menggunakan barcode scanner. Oke, jadi seperti itu. Format pengkodean barang, total panjang kode barang sama dengan 5 karakter. Ini kita tentukan kode barangnya dengan panjang 5 karakter. Semuanya terdiri dari angka dengan format XXYYY. XX atau 2 karakter utama itu merupakan kode kategori barang. Ya, misalnya kode makanan itu 01, terus ada makanan dengan nama crispy crackers misalnya, itu kita beri kode YYY-nya 001. Jadi kalau misalnya ada kode barang dengan 01, 001 berarti barang itu merupakan makanan, dan 001 itu tadi merupakan kode dari crispy crackers-nya. Oke, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Oke, YY adalah nomor urut barang. Dua karakter pertama pada kode barang merupakan kode kategori karena kode kategori di sepanjang 2 karakter, sisanya nomor urut dari barang tersebut. Ya, contohnya ya, dengan kode kategori 01 nomor urut 3, maka kode barang yang sesuai adalah 01003.
barang dengan kode kategori 3 atau fashion nomor urut 19, maka kode barang yang sesuai adalah 03019. Dengan format ini, maka kita akan lebih mudah mengidentifikasi atau mencari barang tersebut. Ya, contohnya kode barang 01002, kita akan langsung tahu bahwa barang tersebut termasuk kategori 01 makanan, maksudnya ya, makanan. 0201 barang tersebut termasuk kategori 02 bumbu dapur dan lain sebagainya. Oke ya. Jika menggunakan format ini, maka maksimal jumlah barang yang bisa disimpan per kategorinya sebanyak 999 item barang. Jika jumlah ini dirasa kurang, maka Anda bisa menambah panjang karakter kode barang. Jadi intinya adalah itu format kode barang itu memang berpengaruh pada jumlah barang maksimal yang bisa kita simpan menggunakan kode barang tersebut. Kalau misalnya kita dirasa kurang, ya kita bisa tambahi format kode barangnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk case tadi kita ya, untuk keperluan penggunaan ini, maka Anda harus menyediakan metode yang berfungsi menciptakan kode barang sesuai format tersebut di kelas barang. Oke, nanti kita akan membuat generate code ya, metode generate code di dalam kelas barang yang kita bikin. Ini mirip dengan generate code yang sudah kalian bikin di kelas kategori atau tabel kategori yang sudah kita bahas sebelum UTS. Nah, kali ini kita akan coba terapkan di kelas barang, yang mana kelas barang itu merupakan merepresentasikan tabel barang yang punya relasi ke kelas kategori atau tabel kategori. Oke, kita tambahkan metode generate code. Kode barang dibentuk berdasarkan kode kategori sehingga kategori barang harus dipasingkan di parameter. Jadi generate code ini dia punya parameter kategori ya. Oke ya, kategorinya apa? Karena kita mau menggenerate code barang ya, maka kita harus tahu kategori dari barang itu apa. Sehingga kita bisa tentukan dua karakter utamanya seperti yang sebelumnya. XXYYY. Jadi XS itu merupakan kode barangnya. XS itu merupakan kode kategorinya, YY itu merupakan nomor urut barangnya. Sehingga kalau kita mau menggenerate code untuk barang tertentu, kita harus berikan parameter kategori K untuk mengetahui dua karakter utama dari kode barang itu apa. Ya, terus setelah itu kita coba query menggunakan perintah select max right kode barang, 3 from barang where kategorinya itu kode kategori dari barang ini. Oke, apa artinya select max right? Jadi kita akan lihat tiga karakter yang paling kanan ya. Misalnya XXYYY 01003. Nanti kita akan mendapatkan tiga karakter terakhirnya itu apa? Karena kenapa kita harus mendapatkan tiga kode terakhirnya? Karena tiap kali kita mau menggenerate code, otomatis kita akan increment satu value ke code yang terakhir. Jadi select max ini kita gunakan untuk mendapatkan kode yang terakhir dari kode barang kita. Select max right bla bla bla, ini kalian tinggal ketikkan saja. Terus string hasil kode ini untuk menyimpan nanti hasil kode kategori yang kita dapatkan dari tabel barangnya. Setelah itu kita panggil MySQL tadi hasil sama dengan koneksi jalankan perintah query. Oke ya, ini koneksi jalankan perintah query sudah kalian terapkan di pertemuan sebelumnya. If hasil.read sama dengan true, jika berhasil membaca data, jika ada datanya, jika query ini berhasil kita eksekusi, kita akan masuk ke sini, ke statement ini. If hasil.getValue.toString equal nothing ya, tidak ada apa-apa, berarti otomatis if hasil.getValue.toString jika ditemukan barang dengan kategori tersebut ya, jika ditemukan barang dengan kode kategori tersebut, jadi nanti kita maksudnya kan if hasil.getValue 0.toString tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan nothing. Kalau ada isinya ya, kalau kita mendapatkan kode barang dengan query ini, nah kita akan masuk ke statement ini. In kode terbaru sama dengan in.parse hasil.getValue.toString plus 1. Jadi misalnya sudah ada kode barang untuk kategori barang ini, nah kita akan dapatkan kode barang tersebut. Setelah itu kita tambahkan increment, kita counter plus 1. Ya. Terus hasil kodenya sama dengan k.kode kategori. K.kode kategori ini kita dapatin dari parameternya plus kode terbaru. Kode terbarunya ini kita dapatin dari sini. Path left 3 equal 0. Ini maksudnya apa? Misalnya kita punya kode 1 ya. Misalnya kita mendapatkan yang terbaru ya, kode terbaru itu setelah kita eksekusi itu 11. 3 karakter terakhirnya itu nilainya 11. Jadi kita jadikan jadi 011. Jadi kita path left itu maksudnya adalah kita jadikan 3 karakter terakhirnya itu sesuai dengan penamaan kode kategorinya. Jadi misalnya 01 ya, kalau 11 ya kita jadikan 011. Kalau 111 tetap 111. Itu gunanya seperti itu.
Nah, else ya kalau belum ditemukan kode barang untuk yang kita eksekusi ini, ya kita langsung tambahkan saja kode kategori plus 001. Jadi kode kategori untuk barang tersebut belum pernah ada. Seperti itu ya. Ya contohnya saya coba jelaskan lagi, misalnya saya mau memasukkan kode barang untuk makanan ya. Anggap saja makanan itu sudah ada di tabel barang kita dengan kode 01001. 01001 itu kode barang untuk makanan beng-beng misalnya. Terus saya mau menambahkan barang lagi sehingga otomatis akan generate ya. Generate code yang terbaru adalah 01002. Seperti itu kan. 002 itu merupakan increment dari 01001 sebelumnya untuk kategori makanan. Nah, seperti itu. Karena sebelumnya sudah ada makanan dengan format 01001 seperti itu kan. Karena sudah ada barang dengan kode kategori makanan yang ada di tabel kita. Seperti itu. Oke, ya, contohnya seperti ini. Misalnya nanti di dalam codingan kita, di dalam program kita pilih kategori barangnya bumbu dapur untuk menambahkan barang yang baru ya. Ini kita pilih bumbu dapur. Kita nggak perlu mengisi kode barangnya. Nah, 02003 ini sudah otomatis terisi di text box kode barang ini. Sehingga akan lebih cepat bagi user untuk memasukkan nama barangnya, barcode-nya apa, harga jualnya apa, dan stoknya apa, tanpa harus melihat kode barang terakhir itu apa. Itu gunanya dari generate code secara otomatis. Nah, kita lihat di sini bumbu dapur itu sebenarnya di tabel barang sudah ada dengan kode 02001 dan 02002. 02001 ini untuk bumbu ayam kelasan Royco, sedangkan 02002 ini kaldu ayam Magic. Nah, kita nggak perlu melihat tabel, kita langsung klik saja bumbu dapur dan otomatis sistem kita yang kita buat di sebelumnya ini akan menggenerate kode barang yang terakhir untuk kategori bumbu dapur 02003. Oke ya, seperti itu. Nah, ini misalnya kita masukkan barcode-nya sekian 3333, nama barangnya ini, harga jualnya sekian, stoknya sekian. Kita klik simpan, akan data barangnya akan tersimpan secara otomatis dan masuk ke tabel barang kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita coba pindah ke ini untuk yang sebelumnya ini kita masukin di kelas barang ya, generate code. Sedangkan ini kita masuk ke form tambah barang. Kita move ke UI untuk tambah barangnya. Nah, ini kita tambahkan code seperti ini. Kita pakai try catch ya. If combo box kategori selected index tidak sama dengan -1, jika ada item yang terpilih dalam combo box kategori, maksudnya adalah kalau ada kita user sudah mengklik kategori barangnya apa, itu nanti akan masuk ke statement if ini. Nah, nanti kita akan panggil kategori dipilih sama dengan kategori.combobox kategori.selected item. Nanti user akan memilih ya kategori barangnya ini apa, ya kan? Setelah itu akan disimpan di variabel kategori dipilih. Jadi kategori dipilih ini akan menyimpan combo box kategori yang dipilih oleh user. Seperti itu. Nah, gunakan metode generate code untuk menghasilkan kode barang secara otomatis. Nah, setelah itu kita buat variabel string kode terbaru equal barang.generate code. Nah, ini kita langsung panggil saja dari kelas barang yang kita bikin sebelumnya. Untuk metode generate code yang sudah kalian bikin sebelumnya, kita panggil saja karena tadi sifatnya adalah static sehingga kita bisa langsung panggil tanpa harus mengcreate objek barang kan ya. Setelah itu kita masukin saja kategori dipilih yang dipilih oleh user ini, kita masukin ke parameternya. Setelah itu tampilkan di textbox barang. Textbox kode barang. Textbox kode barang text equal kode terbaru. Ini kita langsung masukkan saja. Kita pilih. Lalu waktu kita tiap memilih kategori barangnya, nanti dia akan eksekusi metode generate code barang ya. Generate code yang kita bikin di kelas barang. Nanti akan muncul kode barangnya apa di textbox kode barang. Nah, textbox barcode.focus ya. Ini setelah kita pilih bumbu dapur ya, terus akan kode barangnya akan langsung muncul dan fokus yang akan diketikkan oleh user adalah di textbox barcode-nya. Jadi next yang harus diisi oleh user adalah barcode-nya. Oke. Setelah itu user interface form daftar barang. Semua data barang ditampilkan ke data grid view barang, termasuk nama kategori barangnya, dan user juga dapat melakukan pencarian data. Untuk daftar barang ini, kita ingin untuk menampilkan semua data barang yang ada di tabel barang. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang sudah kita bikin sebelumnya untuk menampilkan daftar kategori, tapi ini ada sedikit perbedaan untuk kelas barang, karena memang barang itu merupakan sebuah kelas yang punya relasi dengan kelas kategori.
karena dia menyimpan foreign key dari tabel kategori, sehingga kita perlu memodifikasi sedikit untuk penampilan data barangnya ini. Oke, jadi nanti yang kita harapkan adalah muncul semua daftar barang yang ada di tabel barang dan kita tampilkan di data grid view. Untuk melakukannya, kita perlu move, kita pindah ke kelas barang lagi, terus kita bikin metode baca data. Nah, metode baca data ini kita gunakan untuk menampilkan semua data barang yang ada di tabel barang. Baca data ini metodenya dengan tipe static list barang, ya. Karena memang kenapa kok list barang? Karena tiap kali kita membaca data di data barang, mungkin ada kemungkinan objek yang kita dapatkan itu lebih dari satu kan? Karena memang daftar barang itu bisa saja lebih dari satu. Nah, setelah itu kita masukin parameter kriteria sama nilai kriterianya apa. Ya, ini kriteria sama nilai kriteria gunanya adalah untuk cari berdasarkan apa, ya kan? Kalau misalnya kita mau mencari berdasarkan barcode, ya kita nanti masukin barcode-nya. Kalau cari berdasarkan nama barang, kita masukin nama barangnya dan seterusnya. Sehingga kita perlu menambahkan parameter kriteria dan nilai kriterianya. Oke, kita bikin satu variabel SQL di sini. If kriteria sama dengan nothing, ya kalau nggak ada apa-apa, ya nanti kita akan select all, ya select all dari daftar barangnya. Select B kode barang, B.barcode, nama, harga jual, stok, kode kategori, nama, S nama kategori, form barang, B inner join kategori K, on B.kategori, equal K kode kategori. Karena kenapa kita menggunakan query seperti ini? Karena memang yang akan kita tampilkan bukan hanya barangnya saja, tapi juga nama kategorinya, sehingga kita perlu yang namanya inner join. Oke, else kalau misalnya menggunakan kriteria, ya kurang lebih sama, tapi kita tambahkan where di sini. Where kriteria like percentage, apa nilai kriterianya? Percentage lagi. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu MySQL reader hasil equal koneksi jalankan perintah query SQL. Nah, ini hasilnya nanti kita akan taruh di variabel hasil. Setelah itu kita buat list untuk menampung data, ya list barang equal new list barang, karena nanti output dari metode baca data ini merupakan variabel dengan tipe list barang, sehingga kita perlu menambahkan satu variabel dengan tipe list barang. While hasil.read, ya selama masih ada data atau masih bisa membaca data di variabel hasil ini, ya karena kita hasil ini akan menyimpan data atau hasil query untuk select dari tabel barangnya. Oke, while hasil.read equal true, nanti kita bikin kategori cut equal new kategori hasil.get value 5.toString hasil.get value 6.toString. Nah, ini maksudnya apa? Karena kita tiap kali membuat atau menampilkan data barang, di dalam barang itu ada yang namanya kategori. Otomatis kalau kita mau select kategori, kita harus bikin, otomatis waktu kita mau select data barang, kita harus membuat dua objek. Objek yang pertama itu kategorinya, objek yang kedua itu barangnya. Karena di dalam pembuatan objek barang ini, dia membutuhkan yang namanya kategori. Seperti itu kan? Nah, kategori cut sama dengan new kategori, hasil value 5 dan 6. Ya. 5 sama 6 ini merupakan apa? Nanti kita akan lihat gunanya untuk apa ya. Kalian coba ketikkan dulu. Nah, setelah itu kita masukin hasil value 0. Nah, ini kenapa? 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya adalah waktu kita mengquery ini, ya, nanti akan ada sekitar ya 6 itu ya, 6 kolom ya. Karena kolom yang pertama itu menunjukkan kode barangnya, kolom ke-1 itu barcode-nya, kolom yang kedua itu namanya dan seterusnya. Sedangkan kolom ke-5 dan 6 ini itu merupakan kode kategori sama kategorinya, ya, nama kategorinya. Ya. Jadi setelah itu kita tambahkan dalam list barang ini list barang.add B. B itu barangnya. Terus kita returnkan list barangnya. Oke. Setelah kita membuat metode baca data, kita coba menampilkan data barangnya itu di dalam form daftar barang. Sehingga kita akan pindah ke form daftar barang. Terus di dalam form daftar barang loop-nya ini, misalnya ini ada sedikit perbedaan dengan apa yang sudah kita implementasikan di daftar kategori. Kalau misalnya kita menggunakan code seperti yang ada di daftar kategori seperti ini, ya. List barang sama dengan barang.baca data, terus if list barang.count lebih dari 0 kalau ada isinya, terus kita langsung tembak saja di data grid view-nya. Data grid view barang.data source equal list barang. Nanti munculnya akan seperti ini. Nah, ini tidak benar, ini kurang benar ya, karena kategori ini harusnya adalah berisi nama kategorinya, bukan objeknya.
Kalau kita menggunakan apa yang sudah kita implementasikan di daftar kategori, nanti munculnya akan seperti ini. Sehingga kita perlu sedikit modifikasi. Ya, kita tidak bisa menggunakan properties data source di data grid view untuk menampilkan kategori barang seperti biasanya. Karena kelas kategori bukan kelas yang dimiliki oleh C#. Ya, jadi kita akan memodifikasi seperti apa, kita lihat di slide berikutnya. Oke, mula-mula kita bikin dulu, kita masih di form daftar barang ya. Kalian bikin sebuah metode yaitu format data grid. Nah, format data grid ini di dalamnya apa? Isinya seperti ini. Nah, sebenarnya form daftar grid ini kita gunakan untuk memformulasikan tampilan dari data grid view-nya. Oke ya. Nah, parameter ini misalnya kalian bikin, jadi kita data grid view-nya itu kita bikin secara manual ya. Kolomnya kita bikin, kita create secara manual. Misalnya kolom pertama itu kita gunakan untuk menampilkan kode barang. Ini ada dua parameter, kode barang sama kode BRG. Nah, kode barang ini parameter 1 berisi nama kolom yang akan digunakan untuk keperluan coding. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk keperluan coding. Kalau kita mau manggil kolom kode barang, ya kita gunakan saja kode barang ini sebagai indeksnya. Oke, nanti penjelasannya akan ada di berikutnya. Sedangkan kode BRG ini itu yang akan tampil di kolom yang ada di daftar kategori daftar barangnya. Jadi ini yang akan tampil ke user, sedangkan ini yang akan kita gunakan untuk keperluan codingnya. Ya, jadi ini kita bikin kolom sebanyak yang kita butuhkan. Karena kita ingin menampilkan daftar barang ya, kita bikin kode barang, nama barang, barcode, harga jual, stok, kode kategori, sama nama kategorinya apa. Terus kita formulasikan untuk kode barang ini. Nah, ini untuk keperluan coding, dia akan memanggil parameter yang pertama, kode barang, nama barang, dan seterusnya. Ini usahakan jangan sampai salah ketik. Kalau salah ketik akan muncul error di program kalian. Oke, ini auto size-nya saya defaultkan ya. Jadi auto size-nya mengikuti data yang akan ditampilkan di data grid view-nya. Sedangkan harga jual sama stok ya, untuk kolom data harga jual sama stok ini saya gunakan middle right untuk alignment-nya. Kenapa? Karena harga jual sama stok ini dia merupakan angka ya, sehingga kalau angka itu kita ratakan ke kanan ya. Untuk harga jualnya saya kasih delimiter menggunakan 3 digit. Kita bisa gunakan code seperti ini. Oke, format data grid ini ada di form daftar barang. Ingat, form daftar barang ya, di form ini. Kalian bikin metode saja, terus namanya format data grid. Nanti manggilnya kapan? Manggilnya waktu meload. Nanti akan saya jelaskan. Oke, selain format data grid, kalian juga perlu menambahkan metode lain yang namanya tampil data grid. Sama, ini masih ada di form daftar barang. Nah, di dalam tampil data grid ini kalian tambahkan beberapa code seperti ini, data grid view barang.rows.clear. Nah, tiap kali kita mau menampilkan barang itu, harusnya idealnya kita harus hapus data yang ada di data grid view itu dulu, sehingga kita gunakan code seperti ini. If list barang.count lebih dari 0 ya, for each barang B in list barang ini. Jadi metode ini kita gunakan untuk menampilkan data barang ke dalam data grid view. Tampil data grid ini nanti kita gunakan untuk menampilkan data barang, list barang ke dalam form daftar grid, ke dalam daftar grid view-nya. Sehingga ya, ini kan list barang itu kita dapetin saat ini kan. List barang ini kita dapatkan saat kita meload data barangnya, sehingga list barang ini nantinya akan kita panggil, akan kita gunakan di metode tampil data grid. Oke, tampil data grid ini kita di dalamnya data grid view barang.rows.add, kita tambahkan kode barangnya. Jadi kode barangnya nanti kita add-kan ke tiap rows yang ada di data grid view-nya. Kode barangnya, namanya, barcode-nya, harga jual, stok, kategori, kode kategori, sama kategori namanya kita masukin di sini. Nah, ini jumlah kolomnya sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya. Ini kan ada Tuwaga 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom. Kalau kita lihat di sini juga ada 7 parameter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh langsung memanggil metode ini ya, data source sama dengan list barang. Ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita menggunakan ini itu hanya cocok untuk tabel yang tidak punya relasi dengan tabel yang lain. Kayak kategori, kemarin kan dia di dalamnya nggak punya foreign key. Jadi nggak apa-apa kalau kita menggunakan ini. Tapi beda untuk tabel barang. Jadi kita harus tambahkan sedikit modifikasi. Oke, terus kita pindah lagi ke form daftar barang load. Kita panggil format data grid-nya. Terus kita panggil metode baca datanya. Terus kita panggil tampil data grid-nya.
nanti akan muncul seperti ini. Oke ya. Oke, saya coba tunjukkan dulu programnya. Misalnya ini barang ya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Tiap kali saya mau meload daftar barang, dia akan langsung mengeksekusi metode ini dan metode ini. Dan juga code ini. Dia akan langsung dieksekusi, langsung menampilkan data barang yang ada di tabel barang saya. Oke, langkah selanjutnya, kita masuk ke mencari data barang. Form daftar barang yang telah dibuat sebelumnya juga dilengkapi dengan fitur pencarian data yang berfungsi untuk mencari kategori berdasarkan kriteria tertentu sesuai pilihan user. Mencari kategori berdasarkan kriteria tertentu sesuai pilihan user. Jenis kriteria dipilih melalui combo box ya. Misalnya nanti user ingin mencari barang dengan nama kategorinya apa. Nah, dia langsung pilih saja cari berdasarkan apa. Terus minum ya, misalnya minuman ya, otomatis nama kategori yang minuman akan muncul di sini. Ya. Nah, ini kita harus terapkan untuk program kita. Gimana caranya? Caranya adalah kalian tambahkan action di dalam ini ya, di dalam text box kriteria. Nah, di text box ini kalian tambahkan action. Setelah itu nanti kita tambahkan code seperti ini. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang sudah kita terapkan di kelas kategori. Kita tambahkan variabel kriteria, terus if combo box kriteria atau text kode barang. Kalau yang dipilih adalah kode barang, kalau yang dipilih adalah nama barang, kriterianya jadi b.kode barang, kriterianya jadi b.nama. Yang mana nanti kriteria ini akan kita gunakan untuk menampilkan data barangnya berdasarkan kriteria tertentu. Oke ya. Ini otomatis kalian harus tambahkan item dulu di combo box ini. Kalian tambahkan item nanti. Itemnya apa saja ya, nama kategori, kode barang, nama barang, barcode, harga jual, stok, kode kategori, dan nama kategori. Setelah itu actionnya ya, di dalam action text box kriteria texting ini nanti kalian tambahkan list barang equal barang.baca data. Jadi nanti kita akan membaca data untuk kelas barangnya dengan kriteria menggunakan parameter tertentu. Nah, kriterianya apa? Kita tambahkan di sini ya, kita ambil dari sini. Terus text box kriterianya apa? Itu sesuai dengan yang dituliskan oleh user di sini. Terus kita tampil data grid, kita langsung panggil saja tampil data grid di sini. Tampil data grid itu yang ini ya, sebelumnya ini. Nah, ini langsung kita panggil lagi. Oke, tugas kalian adalah lengkapi solution Anda dengan kelas jabatan yang isinya adalah data member, properties, constructor, metode baca data, dan juga kelas pegawai, data member, properties, constructor, metode tambah, ubah, hapus data, generate code, dan baca data, dan juga form tambah pegawai sama form daftar pegawai. Ini kalian tambahkan di program kalian masing-masing ya. Itu tugas kalian. Oke, untuk contoh pengisian form tambah pegawai ini kalian bisa lihat di sini. Nah, tambah pegawai, kita nanti inputkan kode pegawainya ini secara otomatis akan terisi, nama pegawainya siapa, tanggal lahirnya kalian menggunakan textbook kalender ya, alamatnya mana, gaji dan lainnya. Kalian tambahkan seperti ini untuk tampilannya. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini sampai di situ saja. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui email ataupun melalui kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya.